Ini saya simpulkan saja. Ini sedang bicara mana dalil bukti bahwa najis itu diperintah dalam agama mesti basuh dengan air. Katanya pertanyaan, mana bukti? Sebenarnya untuk tingkat kita dalil memang karena tak dibutuhkan. Yang penting kan cara kerja. Tapi karena terbaca tertib kitab, kesampaikan secara menyeluruh. Sampai kepada dalil membasuh najis dengan mana dalilnya? Nyo sekali jalan menteng. Sebab Anda ini bukan orang ya debat-debat. Yang penting kan cara kerja aja bagaimana. Itu yang penting Mbak Istin. Karena ada orang gak hafal dalil hebat. Mbak kerja kan hebat. Yang bermasalah. Ada orang kerja bak membasuh najis hebat. Dalil hang ketepu. Yang menteng untung. Tapi yang lebih hebat dan beruntung, dia cara membasuh najis. Bereh, dalil pun ketepu. Bereh dan beruntung. Jawab. Adapun dalil pada menghilangkan najis dengan air. Pak dalil ji, mana dalilnya? Maka karena bahwasanya Rasulullah SAW menyuruhkan ia Rasul dengan membasuh kemih. Kemih siapa? Kemih, Anda paham kemih kan? Kemih. Kemih. Kah? Kemih siapa? Kemih Zilhawi Basiratit Tamiminya mungkin orang. Dan orang. Tatkala berkemih dalam masjid. Dengan sabda Rasul. Pastinya ke dalilnya. Apa kata Rasul? Subbu alaihi dhunuba. Mimma'in. Tak terjemah. Tumpahkan oleh kamu atas kemihnya. Berarti ini yang ingin disucikan tempat kena kemih. Masjid. Kan ujung kemaluan. Karena menyujung kemaluan. Kan kemih disebut. Hai biarpun bahasa Aceh ra'i. Antara panai. Tempat itu bid'i. Atau tempat kena i. Kemudian i. Tersuci. Mati mama, mati ayah, kan tuh suci. Kamu nama tadi. Itu majaz. Majaz bukan makna sebenarnya. Ya, jadi kena hakiki, nama majazi. Munyo majazi, makna sindiran pun itu. Makna kiasan. Ya kan? Taruh nasi lah sana. Itu majaz. Munyo makna hakiki, taruh beras lah sana. Darah itu majaz. Yang darah bukan tempat keluar atau tempat kena pastinya perintah Rasulullah tentang memerintahkan kepada subbu tumpahkan oleh kamu atas kemih. Berarti nyo kemih kakenang nyo masjid umpama kakenang kemih no kemih zibasrati tamimi buna berapa setimba daripada air. Siram, boom, satu timbang. Maka adalah membasuh dia dengan air itu wajib. Terbukti dengan sebab disuruh Nabi SAW. Oh, tidak ada dalam ayat? Ada dalam hadis. Nah, maka jika andaikan memadai yang lain daripada air bak menghilangkan najis, niscaya tidaklah wajib membasuh kemih dengan dia. Artinya mana? Andaikan ada satu alat selain air yang bisa membasuh najis, sungguh Rasulullah perintah dengan yang lain. Tapi Rasulullah perintah membasuh najis dengan titik. Kesimpulan itulah dalil. Terbukti kenapa sekarang kita mesti menghilangkan najis yang kena di atas baju itu dengan air? Perintah Rasulullah. Hadisnya baca sendiri. Jelas. Satu. Yang hendak penting mendalam hati karena dalil. Syahdan adalah ulama. Ikhtilaf mereka itu ulama pada menentukan mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu dengan air sekira-kira tidak memadai dengan yang lain. Titik. Ulama khilaf. Ini ulama alaih.
Punya Nabi anak khilaf. Nabi yang khilaf waktu mengeluarkan hukum. Nah, kenapa menjadi khilaf? Karena Nabi tidak ada lagi. Karena waktu keputusan hadis-hadis dari satu ke satu kan terjadi beda-beda orang. Maka terjadi khilaf-khilaf hukum setelah Hanalina Nabi. Ulama yang khilaf kan? Nah, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang apa berbeda pendapat ulama? Tentang menentukan mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu dengan air sekira-kira han memadai dengan yang lain. Khilaf ulama. Mesti dengan anjing yang lain. Khilaf ulama. Tentang apa khilaf ulama? Bak menghilangkan najis. Dan bak mengangkatkan hadas diangkat. Najis begaduh. Ini bahasa yang tepat. Hadas itu diangkat. Rafa. Najis itu begadah. Khilaf ulama tentang bak pegadah najis dengan peangkat hadas pegadah najis sekira-kira mesti dengan hanjit dengan yang lain. Khilaf para ulama. Takalan dek. Kata Imamul Haramaini, Imam Haramain. Nandong ana tinggal tahu nan. Nyo gure Imam Ghazali dengan Imam Haramain. Haramain imam pemimpin dua boh nang rohare Mekah Madinah disebutlah Imam Haramain. Itu bukan nama Imam Haramain. Apa kata beliau? Bahwa yang demikian itu amrun ta'abbudi. Nah, ke Imam Haramain bak mengangkat hadas, bak menghilangkan najis itu amrun ta'abbudi. Apa amrun ta'abbudi? Yakni pekerjaan yang hana terakal maknanya. Perintah. Amrun ta'abbudi, ikut perintah Allah. Pakai ikut perintah. Ta'abbud. Ta'abbud kan melakukan perintah dengan sepenuhnya kiban geyu oleh Allah. Imam Haramain berkata hadas dengan menghilangkan najis dengan amrun ta'abbudi. Menyokong enggak ya? Makna amrun ta'abbudi hantar akal makna. Makna hantar akal mana hae tasawuf tentang makna kiban mumpung mesti ngan hana urusan penting gayungan ngan pelaku itu amrun ta'abbudi namanya. Hana lihat pertanyakan pekan mana bertanya lagi urung seorang sudah menikah dengan seorang perempuan belum didukhul belum disetubuhi gecerai umpama. Menit pertama putri mau nikah belum boleh. Oh kenapa kau kaku cerai umpama? Belum gak apa-apa. Pertanyaannya, apakah ada iddah bagi perempuan tersebut? Terjadi khilaf sih. Ada yang mengatakan iddah sih. Kenapa masih ada iddah padahal belum disetubuhi? Karena fungsi iddah itu kan mengosongkan rahim. Henang dijawab amrun ta'abbudi sih. Padahal kan kenapa kosong rahim kalau pertama tepupi. Tapi yang jawab amrun ta'abbudi. Bedanya tanyakan pakai kepala tidak terakal maknanya. Itu contoh lain. Ya? Yang khilaf sih. Nah, kembali ke masalah. Menurut Imam Haramain tentang mengangkat hadas menghilangkan najis itu amrun ta'abbudi. Kasabah pendapat. Dan kata yang lain daripada Imam Haramain. Selain Imam Haramain. Makul makna. Apa makna makul makna? Yakni pekerjaan yang terakal maknanya. Tak akali makna mengangkat hadas, menghilangkan najis dengan air. Makul makna berarti bukan amrun ta'abbudi. Coba makna makul makna bukan amrun ta'abbudi. Yakni kerana bahwasanya ada pada air itu daripada halus jirimnya. Ya, ini kau coba akalkan. Kekun selain Imam Haramain, lam'inya nasabah jirim yang sangat halus. Gekubah oleh Allah Ta'ala. Lam'i. Yaitu barang yang hanya diperoleh pada yang lain. Ada satu jirim kan. Jirim pula tauhid jirim. Satu benda yang Allah simpan dalam air. Kendiri air. Kendiri air. Tapi ada satu benda yang Allah simpan dalam air. Yang benda itu mampu
tidak diperoleh itu pada selain air. Maka yaitu daripada sangat halus. Halus ada air. Sangat halusnya mengangkatkan ia jirim, kan ia air. Ia benda yang ada dalam mengangkatkan ia jirim akan hadas. Berarti hadas terangkat dengan air. Tapi hadas terangkat dengan sebuah benda yang disimpan oleh Allah dalam air. Ini terbukti itu. Yang buktikan aja. Nyan i bukan. Nyan kopi bukan. I kan. Coba ambil air kopi. Mohon maaf. Cuci kemaluan setelah kencing. Terangkat hadas. Padahal air. Kenapa? Karena dalam kopi hanya simpan ya Allah jirim yang mampu mengangkat hadas ba ujung kemaluan. Maka mutlak ante ujung-ujung. Ya kan? Andai kata dengan air mampu menghilangkan hadas, cok kopi jarang itu. Kenapa hanya terangkat? Karena tidak ada perkara jirim yang Allah simpan dalam kopi. Nah, kalau berkata selain Imam Haramain. Itu mah. Nah. Jadi sangat halus jirim yang Allah simpan dalamnya, mengangkat ia jirim akan hadas dan menghilangkan ia jirim akan najis. Maka atas tiap-tiap hal tiadalah dapat boleh dikiaskan atas air barang yang lain daripadanya. Air lanjut kias lain. Bolehkah pakai yang lain? Allah tidak menyimpan jirim itu pada selain air. Air pun gak mesti semua air, mesti air mutlak. Ya? Air kelapa tapu sapat 2 kula, tacok nama nojunu, terangkat. Kenapa? Karena Allah tidak menyimpankan jirim dalam air kelapa untuk mampu mengangkat hadas dan najis. Ini kata selain daripada Imam Haramain. Sungguh munyo atuh nama ie mampu nucok ira pingan yu nama nojunu. Kan air juga. Maka setiap bersih belum tentu suci. Yang penting suci. Bukan tidak penting bersih, penting sih suci keterikatan katanya Allah Taala. Orang kira mau bersihkan pada bau. Biarpun perintah glesi dalam agama. 4. Ada orang ke setel tau ke begle, suci tan, bahaya. Lebih bagus suci berdoa cara mensuci, begle berdoa cara begle. Najis. Mana ni dia? Tanya masalah dia kan ngai ilegal. Hai ke bukti malai dah tok bajai runyo. Bajainya nyo. Mesti kotoran coklat. Coklat kan najis. Kamalai dah. Ada najis kan? Dia sama yang kan? Suci. Maka heno bab jikan masalah bab bersih, bab tahara. Tahara itu bersuk. Maka kata selain daripada Imam Haramain adalah tip-tip hal hanalah dapat boleh dikiaskan ada air barang yang lain daripadanya air hanjir ilaih. Dan hana merajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan oleh Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah akan salah suatu daripada 2 kaul itu. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, dalam 2 kitab besar urangnya tentang khilaf 2 orang ulama hananu perajih. Ikah kamu sangat pendapatnya. Menurut, karena tanya pendapat yang kuat kan Ibnu Hajar. Mamanya Ibnu Hajar bertolak belakang Ramli, dahulukanlah Ibnu Hajar. Tapi tentang 2 perkaranya, Imam Haramain amrun ta'abudi, tidak terakal maknanya. Selain Imam Haramain terakal maknanya, berarti nasabah jirim yang Allah simpan dalam air yang mampu mengangkat hadas dan menghilangkan. Tentang 2 perkaranya, kun Ibnu Hajar dalam Tuhfah, ilung anak pak perajih masalahnya 2. Kata Imam Ramli, Syihabuddin Ramli dalam kitab Nihayah, ilung pihana luar bicara masalahnya 2. Yang kedua ini. Anda kepersoalkan, tidak dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan oleh Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah akan salah suatu daripada 2 kaul itu. Antara 2 kaul itu tuh yang kuat hanya gepegah ya, oleh Ibnu Hajar dan oleh Imam Ramli. Hana geperajih, hana gepegah unyu yang betul. Hana betul. Ibnu Hajar itu yang benar, ini kurang hana. Apa ya kan? Tetapi
Ya, memang Yohana gerajahkan salah satu daripada dua, dosi yang gerajah. Tetapi yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Ubab, karena kitab tu dalam syarah Ubab bahwasanya ia makul makna. Berarti dalam syarah Ubab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengikuti pendapat selain Imam Haramain. Makul makna. Mengangkat hadasnya, tak pahami. Menghilangkan najis dengan air, tak pahami. Ya, menurut yang dirajakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam syarah Ubab, pendapat selain Imam pendapat selain Imam Haramain makul makna, bukan amrun ta'abudi. Titik. Yang ke yang ujungnya tak memarah. Yang kabeh. Habis. Habis. Berarti yang penting kiban lah dengar. Pendapat Ibnu Hajar